Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi di channelnya Valin Cooking. Di video kali ini saya mau bikin 4 resep cemilan yang super kriuk, renyah, tahan lama. Yang pasti ini cocok banget untuk cemilan keluarga. Nah, yang penasaran ayo simak video saya sampai dengan habis. Langsung aja kita ke bahan utamanya teman-teman. Di sini saya punya satu papan tempe. Kita buka dulu dari kemasannya atau dari bungkusnya. Kita potong menjadi 2, lalu kita iris melebar seperti yang di video. Untuk irisannya jangan terlalu tebal dan jangan terlalu ketipisan ya teman-teman. Seperti ini aja. Nah, ini setelah kita iris-iris atau kita iris melebar seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita siapkan wadah, kita pecahkan 1 butir telur ayam. Tambahkan juga 1 sendok teh lada bubuk, sejumput garam, 1 sendok teh masako rasa ayam, tambahkan juga setengah sendok teh pala bubuk, tambahkan ketumbar bubuk, di sini lebih kurang setengah sendok teh. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Sekarang kita tambahkan 7 sendok makan penuh tepung ketan putih. Untuk tepung ketannya boleh menggunakan merek apa aja dan produk mana saja ya teman-teman. Setelah itu kita aduk. Ini nanti kita pindahkan ke dalam mangkok yang lebih besar ya teman-teman. Tapi sebelum kita pindahkan ke dalam mangkok, di sini akan saya tambahkan air terlebih dahulu. Di sini saya siapkan air ada 400 ml air. Jadi ini adonannya jangan terlalu kental ya teman-teman. Jadi hampir seencer kita mau bikin peyek ya teman-teman. Kalau terlalu kental nanti tempe gorengnya gampang melempem atau setelah dingin lembek ya teman-teman. Jadi ini adonannya cenderung ke encer ya teman-teman. Jadi ini bisa tahan sampai dengan 2 hari. Nah, setelah seperti ini teman-teman, tambahkan ada 4 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Kita aduk hingga sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, tempe yang sudah kita iris tadi kita balurkan ke dalam adonan basah atau ke dalam adonan tepungnya tadi ya teman-teman. Sambil kita nunggu minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita goreng tempenya teman-teman dengan cara seperti ini. Goreng menggunakan api besar. Setelah bagian sisinya itu kering, kita balik, kita goreng bagian sisinya sampai dengan kering ya teman-teman. Nah, ini dijamin teman-teman bisa tahan kriuk 2 hari. Asalkan adonannya jangan terlalu kental.
Jadi adonannya harus benar-benar tipis. Nah, sambil nonton video saya, teman-teman yang baru hadir ataupun yang baru menemukan channel saya, dukung dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, setelah seperti ini kita angkat, kita tiriskan, kita lanjut goreng sisanya tadi. Dan kita lakukan dengan cara yang sama sampai dengan selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk resep yang pertama sudah selesai. Kita angkat, kita tiriskan, dan kita istirahatkan dulu kompornya, teman-teman. Ini itu kriuk banget. Ini kalau sudah dingin, bisa disimpan di dalam wadah atau tempat yang tertutup. Bisa tahan 2 hari, teman-teman. Ini super kriuk, garing, dan gak berminyak. Jadi hampir sama dengan keripik tempe, tapi ini bukan keripik tempe ya teman-teman. Jadi kita lanjut sekarang ke menu yang kedua. Nah, untuk di menu yang kedua atau resep yang kedua, di sini olahannya masih berbahan utama tempe. Tempenya saya gunakan 1 bungkus, sama seperti yang di awal. Ini tempenya tapi mau saya serut menggunakan parutan keju. Jadi di sini kita mau bikin tempe biasa yang menjadi luar biasa. Jadi ini tempe rasa daging. Kita parut, kita serut semua hingga sampai dengan habis dan sampai dengan selesai. Sekarang kita siapkan wadah yang lebih besar. Tempe yang sudah kita serut tadi, teman-teman, kita pindahkan ke dalam mangkok seperti ini. Lanjut di sini saya tambahkan 1 bungkus tepung Sasa serbaguna. Boleh menggunakan tepung serbaguna merek apa aja ya teman-teman. Tambahkan juga di sini 1 bungkus ladaku atau 1 saset. Kalau kalian mau pakai lada biasa juga gak apa-apa ya teman-teman. Lalu kita tambahkan telur ayam 1 butir. Tambahkan 6 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan juga 1,5 sendok teh Royco rasa sapi. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Dan jangan lupa ya teman-teman, tadi itu saya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Setelah semua tercampur merata seperti ini, lalu kita tambahkan 100 ml air atau secukupnya aja ya teman-teman. Ini kita adoni hingga sampai dengan bisa kita bentuk. Ini kita tambahkan dengan cara bertahap atau sedikit demi sedikit ya teman-teman.
Jadi nanti kalau misalnya kurang, kita bisa tambahkan. Nah, kalau sudah semua tercampur merata seperti ini, kita tambahkan daun seledri bersama dengan daun bawang masing-masing 2 batang ya teman-teman. Ini sudah saya potong-potong. Maaf tadi waktu saya motong-motongnya nggak kerekod karena durasinya terlalu kepanjangan. Nah, kalau sudah semua tercampur merata dan menjadi adonan seperti ini kita sisihkan dulu. Kita mau bikin adonan basahnya. Nah, untuk tepung basah di sini kita ambil ada 3 sendok makan penuh tepung terigu. Lalu kita tambahkan air. Kita adoni ya teman-teman hingga sampai semua tercampur merata, dan pastikan adonan ini nggak ada bahan atau tepung yang bergerindil. Jadi nanti untuk memastikan nggak ada tepung yang bergerindil, ini adonan basahnya kita saring ya teman-teman. Jadi airnya atau ini kita tambahkan dengan cara bertahap seperti ini teman-teman. Ini kita saring untuk memastikan adonan basah ini nggak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Nah, setelah kita saring, ini kita sisihkan dan kita gunakan nanti. Sekarang kita kembali ke adonan tempe tadi ya teman-teman. Nah, ini tempenya kita bulatkan. Setelah itu kita pipikan seperti ini. Jadi seperti kita mau bikin pergedel ya teman-teman. Modelnya seperti itu. Ini kita lakukan semua hingga sampai dengan habis dan sampai dengan selesai. Nah, ini setelah selesai teman-teman, kita kembali lagi ke adonan tepung. Di sini saya punya 1 bungkus tepung panir yang warna kuning. Lalu kita ambil adonan tempe tadi yang sudah kita bikin seperti pergedel, kita celupkan ke dalam adonan basah. Lalu kita balurkan ke dalam tepung panir. Nah, setelah kita balurkan ke tepung panir seperti ini bisa disimpan di dalam freezer untuk stok frozen food ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya mau bikin dadakan buat bekal anak sekolah, buat bekal kerja, ide jualan, bisa juga buat cemilan mendadak gitu ya teman-teman. Ini bisa disimpan di dalam freezer, bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Sesuai dengan kualitas kulkas di rumah kalian ya teman-teman. Nah, jadi tapi di sini saya mau langsung aja digoreng, dibuat cemilan ataupun menu hari ini. Di sini kita sudah panaskan minyak, lalu kita goreng teman-teman. Nah, ini kita goreng sampai dengan tepung panirnya itu kering, baru kita balik ya teman-teman.
Ini kita goreng menggunakan api besar. Jadi fungsinya kenapa sih kok pakai api besar? Biar gorengannya itu nggak meresap minyak, teman-teman. Jadi seperti itulah tipsnya, agar gorengan itu renyah, crispy, dan nggak meresap minyak. Jadi saat dimakan itu gorengannya itu garing, nggak berminyak. Nah, ini setelah bagian sisinya itu kering, kita balik dan kita tunggu sampai dengan kuning kecoklatan. Setelah kuning kecoklatan, kita angkat, kita tiriskan, teman-teman. Kita goreng sisanya tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita angkat, kita tiriskan, dan ini sudah siap untuk disajikan. Ini bisa juga dibuat ide jualan ya, teman-teman. Ini dijual 1000-an, itu udah untungnya banyak banget, teman-teman. Ini luarnya itu crispy, rasanya itu gurih, dan dalamnya itu lembut, teman-teman. Pokoknya dijamin bikin ketagihan. Sekarang saya mau bikin bakwan, teman-teman. Nah, bakwan yang sekarang ini bukan sembarang bakwan. Bahan utamanya saya punya 300 gram kentang. Ini kentangnya itu satu buah tapi gede banget, teman-teman. Jadi ini berat 300 gram itu setelah dikupas dan setelah dicuci ya, teman-teman. Nah, ini kentangnya kita serut aja biar lebih cepat. Kalau kalian mau diiris kecil-kecil juga boleh ya, teman-teman, tapi diserut seperti ini biar lebih cepat. Setelah kita serut kentangnya, teman-teman, saya juga punya satu buah wortel. Ini beratnya ada 100 gram. Ini kita serut, lalu kita jadiin satu, tambahkan 1 sendok teh garam. Ini kita marinasi, kita aduk sampai dengan kentang dan wortelnya ini mengeluarkan air. Nah, ini sambil kita nunggu kentang dan wortelnya kita marinasi, teman-teman, kita proses ke bahan yang lain. Untuk bumbunya di sini saya punya 3 siung bawang putih ukuran besar. Ini bawang putihnya cukup kita cincang kasar aja seperti ini, teman-teman. Kalau kalian suka dihaluskan atau mau pakai bawang putih bubuk juga boleh. Di sini cukup dicincang aja seperti ini. Setelah kita cincang bawang putihnya ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Agar rasanya itu lebih enak dan baunya itu lebih harum ya, teman-teman, lebih lezat. Di sini saya tambahkan 3 batang daun bawang, kita potong kecil-kecil. Tambahkan juga 2 batang daun seledri yang sudah dicuci bersih. Di sini juga kita potong kecil-kecil seperti kita potong daun bawang tadi, teman-teman. Sekarang kita kembali ke kentang sama wortel yang sudah kita marinasi tadi. Nah, ini kita cuci, teman-teman. Setelah itu kita peras sampai dengan benar-benar nggak berair ya, teman-teman, sampai dengan kering. Nah, ini sudah kita peras dan sudah nggak ada airnya lagi. Kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar seperti ini. Lalu kita tambahkan potongan daun bawang dan daun seledri. Bawang putih yang sudah kita potong kecil-kecil. Tambahkan juga 1 sendok teh lada bubuk.
Lanjut kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh Royco rasa ayam. Boleh pakai masako, boleh pakai penyedap rasa, boleh pakai kaldu jamur ya teman-teman. Setelah itu di sini kita tambahkan tepung maizena. Di sini saya tambahkan cukup 4 sendok aja, 4 sendok makan tepung maizena. Di sini saya tambahkan juga ada 2 sendok makan penuh tepung tapioka, tambahkan juga 2 butir telur ayam ukuran besar. Setelah itu ini kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata, dan di sini jangan dikasih air ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur merata seperti ini, dan pastikan gak ada tepung yang masih terlihat putih. Sambil kita aduk adonannya teman-teman, sambil kita panaskan minyak ya. Setelah minyaknya panas, kita goreng bakwan kentangnya teman-teman dengan cara seperti ini. Di sini saya cukup menggunakan takaran sendok aja sambil kita pipihkan biar sedikit melebar. Ini pertama kita goreng dulu, gunakan api sedang ya teman-teman. Kalau sudah bakwannya udah masuk semua, nanti apinya kita besarkan dan kita goreng menggunakan api besar. Nah, fungsinya menggunakan api besar itu nanti bakwannya itu jadi kering, gak berminyak teman-teman, dan juga hasilnya itu lebih crispy. Pokoknya enak banget. Nah, ini kita tunggu sampai dengan bagian sisinya ini kering seperti ini, lalu kita balik. Kita goreng bagian sisinya hingga sampai dengan kuning keemasan. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini, langsung aja kita angkat, kita tiriskan, kita goreng sisanya ya teman-teman. Jadi kalau kalian di rumah punya kentang sama wortel, bingung mau diolah seperti apa, teman-teman coba pakai resep ini teman-teman. Dijamin sekali coba bikin ketagihan. Ini rasanya itu enak, crispy, gurih, dan kriuk teman-teman ya. Kering nggak berminyak, ini di tangan aja nggak berminyak, waktu kita gigit aja nggak berminyak. Ini kering sampai ke dalam teman-teman. Pokoknya enak banget. Langsung aja di sini kita ke menu yang terakhir. Nah, menu yang terakhir ini kita kembali ke bahan utamanya tempe lagi teman-teman. Di sini saya punya 1 bungkus tempe. Ini tempenya kita potong menjadi 3, lalu kita iris melebar antara enggak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal ya teman-teman. Nah, ini 1 tempe ini bisa menghasilkan banyak banget teman-teman. Lanjut di sini saya punya 2 batang daun bawang, kita potong kecil-kecil. Ini daun bawangnya sudah dicuci bersih ya teman-teman, dan pastikan bahan sebelum diolah, sebelum dipotong
sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Jadi maaf kalau waktu mencucinya nggak saya rekod teman-teman, karena terlalu kepanjangan ya durasinya. Sekarang kita siapkan wadah yang lebih besar teman-teman. Kita ambil tepung ketan sebanyak 4 sendok makan penuh. Setelah itu di sini saya tambahkan juga 2 sendok makan penuh tepung udang crispy. Tambahkan juga setengah sendok makan masako rasa ayam, setengah sendok makan ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk. Setelah itu kita aduk hingga sampai semua tercampur merata ya teman-teman. Bahan keringnya seperti ini. Tambahkan lagi 1 butir telur ayam ukuran besar. Lanjut kita aduk atau kita kocok ini telurnya hingga sampai benar-benar larut. Kita aduk bersama dengan adonan tepungnya ya teman-teman. Lalu di sini saya tambahkan juga 200 ml air, tambahkan dengan cara bertahap. Setelah adonannya seperti ini, kita tambahkan daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi teman-teman. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata, kita ambil tempe yang sudah kita iris lebar-lebar tadi teman-teman. Sekarang kita balurkan ke dalam adonan basah seperti ini. Kita lakukan semua sampai dengan selesai dan sampai dengan tempenya ini habis ya teman-teman. Sambil kita balurkan ini tempe ke dalam adonan basah, kita panaskan minyak terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, buat yang sudah hadir, yang sudah subscribe di channel saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat, dimudahkan di segala langkah dan urusannya. Amin ya robbal alamin.
Nah, ini minyaknya sudah panas teman-teman. Langsung aja kita goreng tempenya yang sudah kita balurkan ke dalam adonan tadi. Kita goreng dengan cara seperti yang di video. Gorengnya menggunakan api besar teman-teman, biar kuningnya merata. Setelah matang nanti tempenya itu nggak banyak meresap minyak dan kering di tangan. Jadi waktu kita makan itu tuh tempenya itu kriuk-kriuk dan tetap garing ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai dengan bagian sisinya itu kering, baru kita balik dan kita goreng bagian sisinya lagi. Kalau sudah seperti ini, kita angkat, kita tiriskan, dan kita goreng sisanya. Lakukan dengan cara yang sama seperti di awal. Jadi seperti inilah teman-teman cara resep gorengan crispy kriuk tahan lama, kering dan gak berminyak. Pantes saja teman-teman ini viral semua. Ternyata seenak ini dan kriuknya itu tahan bisa 2 hari. Nah, ini setelah selesai kita matikan api kompornya teman-teman, dan ini sudah siap untuk disajikan. Ini kalau dijual satu irisnya ini 500 atau 1000 itu udah banyak banget, menguntungkan teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye.